Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran PPKN SMP Negeri 3 Ngaglik untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah. Pelaksananya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, ini maksudnya Pancasila itu berkembang, dinamis itu berkembang. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah. Nilai Pancasila itu apa saja? Nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan itu tetap sama. Tetapi dalam kebutuhannya, dalam kehidupan nyata itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi bisa aktual, Pancasila itu bisa aktual, dinamis, antisipasif. Jadi mengantisipasi hal-hal yang baru. Itu bisa nilai-nilai itu bisa, nilai-nilai dasar Pancasila itu bisa mengcover hal-hal yang baru. Terus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kan itu Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang pertama nilai dasar. Nilai dasar adalah lima dari kelima sila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar. Jadi nilai dasar itu bagaimana menjalankannya. Nah, itu kan masuk dalam nilai instrumental. Berupa apa? Program pembangunan, undang-undang, departemen-departemen yang senantiasa mengikuti perkembangan. Maksudnya departemen itu adalah lembaga-lembaga negara yang apa dari dulu sampai sekarang itu pemerintahnya kan berbeda-beda, itu mengikuti perkembangan zaman, makanya departemen itu berbeda-beda. Undang-undang itu juga dulu berbeda, program pembangunan juga berbeda. Ketika awal kemerdekaan, orde lama, orde baru itu berbeda, reformasi itu berbeda-beda. Terus selanjutnya yang ketiga adalah nilai praksis. Realisasi nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai praksis adalah realisasi pelaksanaan dari nilai instrumental. Jadi program itu bagaimana dilaksanakan di masyarakat, undang-undang itu bagaimana di masyarakat, departemen itu bagaimana melayani masyarakat, gitu kan. Jadi silahkan nanti dicari sumber lain. Terus selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural itu memiliki tiga dimensi. Secara struktural, dimensi yang pertama yaitu adalah dimensi idealistis. Pancasila yang bersifat sistematis. Jadi struktural itu juga secara struktur, secara kelembagaan, secara urutan, nah, gampangannya seperti itu. Bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Pada hakikatnya bersumber pada filsafat idealisme yang terkandung dalam Pancasila, mampu memberikan harapan, optimisme, motivasi, pendukung untuk berupaya mewujudkan cita-citanya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dimensi idealis itu Pancasila sistematis. Yang pertama ketuhanan, yang Tuhan sebagai puncak ya, dari Tuhan itu kan ada hubungan manusia dengan Tuhan. Sebelum manusia itu ada Tuhan. Yang berikutnya manusia. Yang pertama Tuhan, kedua manusia. Yang ketiga manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu harus bersatu ketika di masyarakat atau dalam berbangsa dan bernegara diharapkan bisa saling pengertian, makanya tercipta demokrasi atau berhubungan kerakyatan itu kan seperti untuk mewujudkan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menyeluruh.
Terus selanjutnya dimensi normatif. Agar Pancasila mampu dijabarkan dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maksudnya Pancasila itu bisa dilaksanakan, perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Itu dimensi normatif, norma atau aturan. Yang ketiga, dimensi realistis. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru tentang dirinya. Dirinya siapa? Pancasila itu sendiri. Tanpa menghilangkan dan mengingkari harkat yang terkandung dalam nilai dasarnya. Nah, ini nilai dasarnya itu tidak berubah. Walaupun itu berkembang mengikuti perkembangan zaman, jadi dimensi realistis ya. Realistis itu realitanya itu kan seperti itu. Kalau normatif itu di aturannya, nah idealistis itu idealnya, harapannya, pendorongnya itu kan. Selanjutnya, keterbukaan Pancasila harus selalu memperhatikan, maksudnya boleh Pancasila itu terbuka, keterbukaan, tetapi harus memperhatikan hal-hal apa itu. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Maksudnya stabilitas itu keamanan yang atau ketenangan nasional yang dinamis terjaga. Terus yang kedua, larangan memasukkan pemikiran yang mengandung nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi jangan sampai pemikiran dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila itu masuk. Yang ketiga, mencegah perkembangan paham liberal atau kebebasan mutlak. Karena di Indonesia itu kebebasan kita yang membatasi siapa? Kebebasan orang lain. Boleh kita itu bebas, tetapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kita harus berpikir, bukan kebebasan mutlak. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat, yaitu mengganggu ketenangan masyarakat. Yang kelima, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Ketika membuat norma atau aturan itu harus ada kesepakatan, bukan disepakati oleh sepihak saja. Silahkan kalian membuat rangkuman dari materi yang sedikit ini, ditulis di buku kalian masing-masing. Untuk yang pertemuan kali ini, setelah ditulis di buku, difoto, dikirim pada link yang sudah tertera di layar kalian masing-masing. Terima kasih, semoga kalian sukses, terjaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.